Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syafira dari kelas XPDP 1, nomor absen 3, Sekolah SMK Negeri 50 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentation, targeting, dan positioning market. Mula-mula ada pola segmentasi pasar. Yang pertama ada homogeneous preference atau preferensi homogeneous, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama. Yang kedua ada diffusive preference atau preferensi yang menyebar, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam. Yang ketiga ada clustered preference atau preferensi yang mengelompokkan, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok. Selanjutnya ada prosedur dan proses segmentasi pasar. Ada 3 tahap yang dilakukan dalam segmentasi pasar. Yang pertama ada survei stage, tahap melakukan eksplorasi baik melalui fokus, subgroup diskusi, atau wawancara langsung. Yang kedua analisis stage, merupakan tahap analisis informasi yang telah diperoleh melalui survei. Yang ketiga profiling stage, merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing kluster yang terbentuk. Selanjutnya ada syarat segmentasi yang efektif. Yang pertama ada measurable atau terukur, artinya segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi daya beli konsumen serta ukuran alokasi sumber daya. Yang kedua ada substansial atau banyak, artinya segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Yang ketiga ada accessible atau dapat diakses, artinya segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat ada differentiable atau dapat dibedakan, artinya segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang terakhir ada actionable atau dapat dilayani, artinya segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang targeting atau pasar sasaran. Yang pertama ada pengertian targeting. Targeting merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan membeli produk dari perusahaan. Selanjutnya ada pola-pola target market. Yang pertama ada single segment concentration. Maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Yang kedua ada selective specialization. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Yang ketiga ada product specialization. Maksudnya perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Yang keempat ada market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang kelima ada full market coverage. Maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat targeting. Manfaat targeting ada 4. Yang pertama adalah mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan, atau harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat dengan target pasar. Yang ketiga, membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini sangat penting memasarkan produk baru. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang positioning. Yang pertama ada pengertian positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat kesan tertentu diingat oleh konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan positioning. Tujuan positioning ada 4. Yang pertama, untuk mendapatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan, yaitu what you stand for, what you are, dan how would you like customers to evaluate you.
Yang ketiga, untuk mencapai pertumbuhan dengan jalan menawarkan bermacam-macam produk kepada segmen-segmen pasar yang berbeda. Yang keempat, untuk menghindari ancaman pesaing terhadap merek unggul. Selanjutnya ada strategi positioning. Yang pertama ada positioning berdasarkan atribut produk. Atribut produk merupakan sifat, simbol atau tanda-tanda dari suatu produk yang meliputi pandangan luar produk. Yang kedua ada positioning berdasarkan harga produk. Harga adalah sejumlah uang yang secara aktual dibayar, diminta, atau ditawarkan untuk suatu barang atau jasa. Yang ketiga ada positioning berdasarkan pemakaian produk. Pemakaian produk adalah gambaran bagaimana produk itu dipakai atau digunakan. Yang keempat, positioning berdasarkan pemakai produk. Pemakai produk adalah individu atau perusahaan yang memakai produk tersebut. Yang kelima, positioning berdasarkan kelas produk. Kelas produk merupakan tingkatan produk yang dibuat sehingga dapat dibedakan dengan satu dengan yang lainnya. Yang keenam ada positioning berdasarkan pesaing. Pesaing adalah perusahaan lain yang siap memproduksi atau mengembangkan barang pada pasar aktual perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegagalan dalam positioning. Yang pertama, tidak fokus dalam merubah citra. Banyak produk yang gagal dalam mereposisi diri atau menempatkan diri karena tidak fokus dalam merubah citra atau produk yang dijual. Yang kedua, salah menggunakan media. Maksudnya adalah perusahaan harus mampu memilih media yang tepat dan sesuai dengan karakteristik produk. Yang ketiga, salah menggunakan endorse atau bintang iklan. Fungsi bintang iklan sangat penting dalam mengkomunikasikan produk yang ingin dijual. Yang keempat, positioning yang dilakukan tanpa melalui riset atau memperhatikan kondisi internal atau eksternal. Jika tidak dilakukan, maka akan sangat berpengaruh pada poin-poin tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.